berasal dari Denpasar ya, atau biasa disingkat bisa lihat Unhas. Nama saya Irwanto, nomor NIM 2301869060 ya. Iya. Saya mengambil jurusan prodi sejarah ya. Iya. Sebelum kita mulai mata belajar mengajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai berdoa dulu ya. Iya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Bisa lihat ya? Bisa. Kalau disingkat RPP ya. Iya. Padahalnya rencana pembelajaran. Iya. Ini materi yang kita bahas pada hari ini, kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Bisa ya? Bisa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bersemangat dulu ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Iya. Mungkin belum karena kalian lihat trik-trik seperti ini ya. Kalau saya suruh tepuk 1 kali, selamat siang ya. Selamat pagi ya. Kalau tepuk 2 kali, selamat siang. Kalau tepuk 3 kali, selamat. Boleh seperti ini juga. Atau misalnya misalnya nih, pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam begini saja. Sudah pernah lihat? Kita coba dulu. Pagi, siang, sore, malam. Kurang fokus ya. Coba sekali lagi. Tidak apa-apa. Sekali lagi ya. Pagi, siang, sore, malam. Masuk fokus ya. Kita ganti yang lain, trik yang lain ya. Kita ganti trik yang lain. Tidak apa-apa. Kalau bertemu dengan saya, insya Allah ya pasti akan semangat ya. Karena saya lebih kurangnya mengajar sejarah ini sudah menekuni selama 9 tahun. Saya mengambil jurusan sejarah ini. Saya mendapat panggilan untuk melakukan PPG namanya, Profesi Pendidikan Guru ya. Kita pakai trik yang lain. Kalau saya bilang besar berarti gajah ya. Kalau saya bilang semut berarti kecil ya. Ya apa? Kalau semut begini ya. Kalau gajah begini. Kenapa Pak? Kalau gajah, kalau semut. Coba ini saya tunjuk apa dulu ya, satu-satu dulu siapa yang pukul. Saya tunjuk begini, silakan ya. Saya jalan-jalan dulu ya. Coba saya lihat apa? Coba saya, kamu gajah, coba. Kalau gajah besar begini ya. Kalau semut cuma kebalikan dari usulnya. Biasanya kalau besar kan begini.
Kalau kecil kan biasanya begini ya. Iya. Baru dengan trik-trik seperti ini tidak apa-apa. Iya. Coba saya coba simak dulu. Kelas 1253 ya. Ada semua hari ini ya? Iya. Nanti saya absen ya. Tapi kita sebelum absen dan mulai pelajaran kita semangat dulu. Tidak apa-apa. Sebut. Iya. Kecil. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari saya absen dulu ya. Semangat sekali kelas ini ya. Iya. Asifa, Aulia Suci Ramadan, Dinda Erwanti Putri, tidak hadir ya. Fanira Nurrahma, sakit ya. Farah Amelia, Hasri Ainul Putri, Imam Hambali, tidak hadir. Indah Ramadan, Jannatun Nisa, Kamaluddin, tidak hadir lagi ya. Husnul Khotimah, M. Alfikan Jamal, Muhammad Ansar, sakit ya. Naira, Nurna Ningsi, Puji Lestari, Rahmani, Rahmat Alwan. Oh ternyata banyak hari ini yang tidak masuk ya. Iya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan bisa lanjut belajar lagi ya. Saya akan sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran bisa dilihat dari setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi berbagai sumber belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Selanjutnya menyebutkan tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru. Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Menjadikan hasil penelitian tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikan dalam bentuk laporan. Ya, apa-apa. Untuk kegiatan pendahuluannya itu kita sudah melakukannya ya. Melakukan pembukaan dengan salam, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai mata pelajaran tadi ya. Sudah kita lakukan ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita lihat dulu nilai yang akan saya berikan kepada kalian.
Yang pertama ini ya. Selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide atau gagasan, saya kasih 50. Kemudian nomor 2, ketika kami berdiskusi setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kalau dia tidak menjawab dikurangi nilai 50, kalau dia bisa akan mendapatkan nilai 50 ya. Atau nomor 3, saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok. Bisa mendapat ya, maka dia langsung mendapatkan nilai 100 ya. Bisa dilihat di atas nilai ya. Misalnya nilainya sangat baik nilai 100, 75 baik, kurang baik 50 ya. Kalau tidak baik berarti 25 ya. Itu nilainya. Berarti kita langsung ke materi kita ya. Bisa lihat ya, bisa. Kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru ya. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru ya. Ini berbicara tentu pada bangsa Indonesia ya. Siapa kira-kira yang pakai topi ini? Kalau Orde Lama? Kalau Orde Lama berarti Soekarno. Kalau Orde Baru? Kita sama-sama hitung dulu presiden. Presiden yang pertama? Gus Dur. Baru Megawati. Kalau kalian lihat gambar di sini, dan lihat itu, lihat, coba lihat ya. Gambar ini, lihat kalian topi versinya. Ini menunjukkan bahwa topi ini adalah topi nasional ya. Boleh nggak orang Muslim yang pakai topi ini? Boleh. Boleh nggak orang Hindu memakai topi ini? Boleh. Boleh. Boleh nggak orang agama Kristen yang pakai topi ini? Semua agama boleh memakai topi ini. Kenapa dinamakan ini topi peci ini topi nasional namanya? Kalau biasanya orang Indonesia itu biasanya sebutnya peci ya. Nggak apa-apa. Sudah kita bahas ini gerak, lihat atasnya. Orde berasal dari kata Latin yaitu ordo. Ordo adalah susunan maka diartikan sebagai adanya unsur-unsur yang diatur penulis dan pengusul. Kalau kita bahas Orde Baru, berarti kita bahas Orde Lama. Kalau kita bahas Orde Lama, tentu kita bahas Orde Baru. Kalau Orde Lama Presiden Soekarno, kalau Orde Baru kita berbicara dulu apa latar belakang lahirnya Orde Baru. Siapa yang tahu? Gak apa-apa. Memberantas atau mengubah PKI. Wow. Mengatasi masalah krisis moneter. 3. Menegakkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan
yaitu mengatasi masalah krisis moneter. 2. Memberantas PKI. 3. Menegakkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Luar biasa ya untuk kelas ini ya. Pernah mungkin kalian dengar ini ya? Tapi berarti bahasa Jawanya? 2. Kalau 3 baru 3. Kalau 3 berarti 2 ya. Tapi sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu isi tritura. Pernah dengar tritura? Apa isi tritura? Asma, coba. 1. Membubarkan PPKI beserta ormas-ormasnya. 2. Hapus kabinet dari unsur PKI. 3. Menurunkan harga atau perbaikan ekonomi. 100. Luar biasa ya. Kira-kira siapa yang mencetus tritura ini? Yang melakukan aksi tritura. Ini mulai di mahasiswa ya. Ini mahasiswa bersama masyarakat, tapi masyarakat itu menyalurkan inspirasinya ke mahasiswa, mahasiswa menyalurkannya kepada pemerintah. Apa itu tritura? Tri itu berarti 3, tura itu berarti rakyat ya. Berarti 3 tuntutan rakyat, berarti hanya 3 tuntutannya. Tugas pokoknya itu memberikan atau menyampaikan tugas pokoknya kepada pemerintah. Masyarakat itu menyampaikan inspirasinya kepada mahasiswa, mahasiswa menyampaikan kepada pemerintah. Itu merupakan tuntutan dari tritura ya. Itu detik-detik mau turunnya atau beralih ke orde lama ke orde baru. Selanjutnya, saya akan bertanya lagi. Kapan peralihan Presiden Soeharto, peralihan Presiden Soekarno ke Soeharto? Kalau itu pengunduran Soeharto. Kalau Soeharto dilantik menjadi presiden mulainya kapan? Nah, Soeharto dilantik 12 Maret 1997, luar biasa ya. Kalau Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998. Luar biasa ya. Berarti kita mulai masuk sini ya. Misalnya aja dari fungsi ABRI, kalau namanya sekarang ini sudah diganti dengan TNI ya. Apa itu BRI? BRI itu 2. Apa itu ABRI? Berarti anggota pemerintah yang aparatus sipil negara atau aparat negara. Tugas mereka itu apa? Yang pertama, menjaga. Ingat ya. Tugas mereka menjaga, melindungi, mengayomi masyarakat seutuhnya ya. Luar biasa ya. Apa tugas pokok dari TNI, dari ABRI? Tugas pokoknya apa? Tugas pokok dari ABRI? Apa tugas pokok dari ABRI? Coba. Menjaga dan melindungi masyarakat seutuhnya. 100. Itu tugas pokok daripada ABRI ya. Kenapa dinamakan dari fungsi ABRI? Selain dari tugas pokok, ada tugas lain yang diberikan oleh pemerintah seperti
kita bahas materi yang lain berarti. Pernah dengar revolusi jauh? Apa yang kalian ketahui tentang revolusi jauh? Revolusi hijau adalah mengubah cara yang lama ke cara yang baru dalam segi pertanian. Nah, itu dia. Orde Baru membentuk pembangunan yang namanya itu revolusi jauh ya. Revolusi jauh itu mengubah cara yang lama ke cara yang baru. Dari segi pertanian, contohnya dulu mengolah tanah menggunakan sapi dan kerbau, sekarang menggunakan traktor. Kita masuk dari pemerataan memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Dulu ya, pada saat Orde Lama, kehidupan bangsa Indonesia itu sangat kacau. Apalagi selain daripada itu, program yang dijalankan pemerintah Orde Baru untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan apa? Apa? Ini yang menurut gue nih, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan. Pernah kalian dengar paket A? Paket B? Dan paket C? Tujuan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan ini pada masa Orde Baru itu yang diberantas itu adalah buta huruf. Contoh, misalnya anak sekolah SD yang putus sekolah pas dia kelas 5, maka dia akan diikut sertakan mengikuti ujian namanya paket A. Ikut ujian saja, namanya paket A ya. Kalau SMP namanya paket B. Kalau SMA paket C. Itulah tujuan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan ini. Tujuan itu memberantas semua buta huruf ya. Kemudian di sini pemerataan pembagian pendapatan tadi sudah revolusi jauh. Pemerataan kesempatan bekerja, misalnya pengangguran ya, langsung dibentuk lowongan pekerjaan. Revolusi hijau ini pada dasarnya suatu perubahan yang bertepuk tangan dari cara tradisional ke cara modern untuk meningkatkan produksi pertanian. Dilakukan dengan 4 usaha pokok yang terdiri dari Intensifikasi. Yaitu penelitian bisa dilihat ya, sudah disebutkan di kelompok tadi. Pemilihan dan penggunaan bibit pupuk atau manajemen pupuk, pemupukan yang cukup, pengairan dan pemerataan hama sanitatif dan teknologi. Ada lagi yang bisa menambahkan selain dari ini, selain dari 5 aspek ini, apa lagi? Tujuan dari revolusi jauh. Melakukan penelitian tentang obat-obat. Melakukan penelitian terhadap obat-obat melakukan penelitian tentang pupuk-pupuk urea. Kemudian memperlancar pengairan. Selain dari di atas ini ya, memperlancar pengairan, memperluas
Bisa lihat di atas itu? Bisa. Kalau peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru namanya transisi ya. Ya. Kapan transisinya itu begini? Mulai pada 1966 sampai 19 apa tulisannya ini? Aksi Raya. Kira-kira dari gambar ini bisa dipahami? Kira-kira apa? Bisa dipahami ini gambar ini? Aksi penuntutan Trisula. Asik penuntutan Trisula ya, yang dilakukan oleh mahasiswa beserta masyarakat ya. Bisa lihat ya. Siapa yang tahu kepanjangan dari PKI di atas? Siapa pemimpin PKI pada pemberontakan tahun 1948? Siapa pemimpin pemberontakan PKI tahun 1948? Musuh salah satu. Siapa pemimpin PKI pada pemberontakan 30 September sampai 30 Januari? PKI 100. Kalau PKI ini berasal dari Partai Komunis ya, yang dipimpin oleh DNID pada tanggal 30 September atau G30 SPKI ya. Setelah tembak matinya musuh pada saat melakukan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1945 diganti dengan DNID ini. Kenapa adanya didengar? Dia ini melarikan diri, nggak tahu dia bersembunyi di mana. Dia membantu dan mempengaruhi anggota TNI untuk bergabung dengan TNI ini untuk melakukan pemberontakan yang kedua kali pada tahun 1965. Semangat sekali kasih dia, luar biasa. Pernah lihat ini atau pegang ini ya? Surat perintah 11 Maret ini surat yang diberikan oleh MPR. Surat dari perintah 11 Maret ini diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk memberantas PKI. Namanya ini kalau disingkat Super Semarya. Surat perintah 11 Maret untuk memberantas PKI. Tidak ada jenderal yang mampu memberantas PKI kecuali Soeharto ya. Ini suratnya, surat perintah 11 Maret yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto dan mengutus 3 orang. Mungkin ada namanya di sini. Coba saya kasih lihat. Ini sebelum tulisnya. Ada gambarnya di sini. Pernah dengar ini? Bisa dibaca ya? Dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme itu kenapa dinamakan dualisme? Berarti dua pemimpin dalam satu negara. Contoh, pada tahun 1966 ini
Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, tapi pelaksana semua program itu sudah bukan dia lagi. Soeharto bukan presiden, tapi dia semua menjalankan programnya. Makanya dinamakan dua pemimpin dalam satu negara. Kalau kata lainnya dualisme ya, dua pemimpin dalam satu negara ya. Ini terjadi pada tahun 1966 ya. Sebelum Soeharto dilantik menjadi presiden. Kalau Soeharto dilantik menjadi presiden nanti 12 Maret 1967. Ini terjadi dualisme ini tahun 1966. Detik-detik mau beralihnya kekuasaan pemerintah Orde Lama ke Orde Baru. Kalau Presiden Soekarno namanya Orde Lama, kalau Soeharto Orde Baru, kalau Habibie namanya Reformasi ya. Tapi kita bahas belakangan. Kita bahas dulu tentang masalah Orde Baru. Kalau dia pada saat itu ada namanya Kabinet Ampera ya, yang dipegang langsung oleh Soeharto. Bisa dibaca yang ini, saya tutup ini. Itu MPRS. Tahu kepanjangan dari MPRS? Iya betul. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Majelis Permusyawaratan Sementara. Kalau sekarang sudah diganti dengan MPR, Majelis. Kalau pada saat kabinet Ampera ini namanya ini ya, dalam menyampaikan pidatonya Soekarno dan Soeharto pada tanggal 22 Juli 1996, Presiden Soekarno menyampaikan pidato namanya Nawaksara dalam sidang MPR yang berisi tentang 9 pokok persoalan yang dianggap penting. Hal tersebut diantaranya adalah mengenai Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi Mandaris MPR. Bisa dilihat ya, permasalahan pembangunan hubungan politik dan ekonomi hingga pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pidato tersebut ditolak oleh MPRS karena dianggap tidak dapat memberikan tanggung jawab secara politis dan tidak dijelaskan mengenai kebijakan tentang pemberontakan G30 PKI ini pada saat kepemimpinan Soekarno ya. Iya. Lihat gambar mereka berdua ya. Bisa Soekarno dan Soeharto. Ada namanya di sini ya. Soekarno dan Soeharto ya. Mereka. Kira-kira dari Orde Baru apa yang kalian belum pahami kira-kira? Dari Orde Baru. Kalau begitu kita kerjakan tugas dulu sedikit ya. Iya. Boleh jual saja boleh. Iya.
juga. Sudah, Kak. Sudah. Bagaimana dengan yang lain sudah? Terima kasih sudah mengerjakan tugas. Sebelum saya periksa di rumah, saya akan tes coba-coba untuk kalian ya. Siapa pengetik naskah proklamasi? Siapa menjahit bendera merah putih? Kapan Soeharto mengundurkan diri dari jabatan? Kapan Soeharto dilantik menjadi presiden? Kapan Soeharto dilantik menjadi presiden? 12 Maret 1990. Siapa pemimpin DI atau Darul Islam Indonesia?
Apalagi selain itu yang kalian ketahui tentang Orde Baru. Pernah dengar program KB? Belum. Program KB keluarga berencana ya. Ya. Kira-kira kenapa Orde Baru membentuk atau membuat program KB kira-kira? Begini. Kalau pada saat itu lebih banyak jumlah kelahiran daripada jumlah kematian. Pemerintah memberikan perhitungan begini. Jangankan untuk makan yang sudah ada. Jangankan makan yang baru lahir, makan yang sudah ada. Maksudnya anak-anaknya yang sudah ada. Maka dibentuk dengan sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, saya akan memberikan contekan kepada kalian bagaimana tentang materi sejarah ini. Bisa diisi ya. Pertanyaan seperti ini, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Langsung saya kasih nilai itu. Apa itu, Pak? Pak, apa itu? Bisa dibaca ya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Kemudian nomor 2, bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang Bapak gunakan hari ini? Menyenangkan, kenapa? Kasih alasannya ya. Tidak menyenangkan, kenapa? Mendukung pencapaian kompetensi dan kasih alasannya ya. Kemudian, bagaimana pendapat kalian mengenai media yang Bapak gunakan hari ini? Kemudian mendukung pencapaian kompetensi atau gimana ya? Apa saran kalian untuk pembelajaran kita berikutnya? Bisa di kolom di bawah ya.
Misalnya di nomor 1, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran ini yang kita laksanakan? Misalnya menyenangkan atau gimana? Nomor 2 ini misalnya bagaimana pendapat kalian mengenai metode? Maksudnya metode ini tentang yang kita bahas tadi itu, tentang media tadi itu. Ya, gimana? Oh, kompetensi itu materi kita bahas itu kemampuannya ya. Misalnya kemampuan guru itu bagaimana menyampaikan materi itu bagus apa enggak. Sudah. Sudah Pak. Ya. Ini Pak. Masih ada? Sudah selesai. Masih ada? Habis Pak. Ya. Terima kasih sudah mengisi ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ucapan dari saya menyampaikan terima kasih pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. Saya akhiri pertemuan hari